Halo guys, welcome back to the original Icis channel. Aku udah, ya ampun, udah hampir 1 bulan gak bikin video karena satu dan lain hal. Aku itu kan biasanya kalau bikin video di sore hari, tapi akhir-akhir ini di sore harinya itu aku selalu aja ada kegiatan yang gak memungkinkan aku untuk bikin video. Padahal konten tuh udah ada guys, udah aku siapin skripnya, bahan-bahannya itu apa aja udah. Tapi ya itu waktunya belum sempet, sampai-sampai ada yang request ya ke DM, "Kak, ayo dong bikin video lagi." Dan kebetulan yang request video aku ini temanya pas ya dengan apa yang mau aku bahas sekarang, tentang public speaking. Tapi sebelum aku bahas tentang public speaking untuk mahasiswa, aku pengen banget ngebahas dulu tips atau trik gimana caranya biar kalian nih, khususnya mahasiswa baru, bisa aktif tapi juga aktifnya itu menghasilkan uang. Walaupun uangnya sih nggak seberapa ya kalau kita udah kerja tetap. Tapi di sini aku pengen sharing gimana sih aku selama di perkuliahan itu bisa intinya mah nambahin uang jajan sendiri lah ya, kayak gitu guys. So stay tune terus. Buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu, yang belum like dulu. Terus kalau kalian yang mau request konten apapun itu, kritik, saran, boleh ditaruh di kolom komentar, oke? Nah, sebelumnya itu sebenarnya aku nggak pernah kepikiran yang namanya, oh aku kalau nanti jadi mahasiswa, aku harus menghasilkan, harus freelance, harus bisa menghasilkan uang jajan sendiri, nggak pernah. Tapi ada suatu kejadian yang akhirnya mengantarkan aku jadi tahu dunia freelance, jadi tahu gimana caranya bakat aku itu bisa menghasilkan. Jadi waktu aku jadi mahasiswa baru, udah selesai osjur kan. Nah, kalau selesai osjur itu biasanya kita ada inaugurasi. Nah, di situ aku kebetulan jadi divisi acara. Jadi salah satu staf divisi acara di acara inaugurasi jurusan aku. Nah, udah kayak gitu, kita udah beres nih ngekonsepin semua acaranya dari rundown dan lain sebagainya. Tapi ternyata waktu itu kita belum nemuin MC buat acara kita. Terus tiba-tiba aku itu ditunjuk. Aku lupa banget kenapa waktu itu aku ditunjuk sama temen aku. Entah mungkin dia tahu aku pas SMA-nya pernah nge-MC atau kayak gimana lah ya. I don't know, aku lupa banget. Soalnya udah 4 tahun yang lalu kan guys. Kebetulan juga gak ada yang mau. Waktu itu tuh udah sempet nawarin dulu ke orang lain, tapi ternyata gak ada yang mau dan gak ada yang bisa. Akhirnya karena memang aku pengen banget nerusin bakat public speaking aku di perkuliahan, yang mana aku tahu kalau di perkuliahan itu dunia itu lebih luas ya, maksudnya relasi itu lebih luas. Ketika kita berani untuk mengembangkan sesuatu, akan lebih banyak kesempatan kita untuk berkembang, untuk dilihat orang. Sampai akhirnya ya udah oke, aku menyetujui untuk jadi master of ceremony di acara inaugurasi. Awalnya itu aku beneran deg-degan guys, jadi kayak gimana ya, beda aja gitu nge-MC pas di SMA dengan nge-MC di perkuliahan. Masih deg-degan parah. Nah, tapi waktu itu aku benar-benar mempersiapkan gimana caranya supaya aku terlihat seperti MC yang profesional. Walaupun nggak seutuhnya profesional sih, tapi aku benar-benar nyiapin apa yang aku bisa dan apa yang aku mampu. Kayak aku nyiapin diri dengan berpakaian yang rapi, terus pakai pakaian yang unik, bermake up, supaya grooming lah intinya, supaya aku tuh beda antara MC dengan peserta. Kan ada ya MC yang kayaknya tuh penampilannya nggak ada bedanya gitu sama peserta. Nah, aku pengen gimana caranya aku nge-branding diri aku itu di depan orang lain seakan-akan emang terlihat seperti MC profesional. Itu yang aku persiapkan. Nah, lama-kelamaan aku jadi kayak terus-terusan gitu loh ditunjuk jadi MC di jurusan aku. Dibayar nggak sih kak? No, nggak dibayar. Bener-bener kalian udah tahu kan kalau misalkan ada acara himpunan, acara jurusan, itu pasti kalau kita dimintain tolong jadi panitia ini dong, jadi pembawa acara ini dong, itu pasti jarang banget dibayar. Kalaupun dibayar nggak seberapa. Awal-awal itu yang bener-bener gratis, tapi gimana caranya dengan aku jadi MC gratisan dulu, tapi aku tetap bisa mengembangkan sayap dan aku lama-kelamaan harus bisa nge-MC di jurusan lain, bahkan di universitas lain, itu pikir aku. Sampai akhirnya dulu aku niat banget, bukan aku sih yang niat, aku sampai dibeliin orang tua aku itu heels, high heels, karena waktu itu aku sering banget ditunjuk jadi MC dari wisuda jurusan. Nah, kalau kita nge-MC acara wisuda itu kan pakaiannya harus formal ya, dari atas ke bawah, karena memang acara formal.
Tapi dulu aku belum punya heels sama sekali. Akhirnya aku dibeliin heels untuk model pertama aku sebagai Master of Ceremony. Nah dari situ aku selalu pakai heels itu terus. Ketika aku mau nge-MC wisuda, aku make up. Waktu itu awal-awalnya aku nggak bisa make up sama sekali, tapi aku di make upin sama teman aku yang baik banget, sumpah, mau nge-make upin aku. Tapi lama-kelamaan aku mikirkan, kalau misalkan aku terus-terusan bergantung sama orang lain, aku nggak bisa nge-make up sendiri, aku bakal nyusahin orang berdasarkan apa yang udah aku alami gitu ya. Ketika kita udah bisa mempersiapkan semuanya sendiri, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, mulai dari script dan lain sebagainya ya, pokoknya mempersiapkan luar dan dalam sendiri, kita tuh bakal lebih tenang. Yang kedua, kita juga bisa lebih percaya diri sama kemampuan sendiri, ngerti gak sih? Ketika kita masih menggantungkan persiapan kita kepada orang lain, malah itu yang gak bikin tenang dan bikin kita deg-degan gitu ya. Kita udah nampilin yang terbaik belum ya? Kayak gitu sih kalau menurut aku. Nah singkat cerita, akhirnya aku berhasil untuk bisa nge-MC di jurusan lain, di univ lain, di acara lain gitu ya. Tapi itu nggak, apa ya, bukan dalam waktu yang singkat. Bahkan aku tuh kan mulai dari semester awal, tapi aku baru bisa menslok gitu ya, nge-MC di jurusan dan acara lain itu baru pas aku semester 3 atau semester 4, butuh setahun 2 tahun gitu untuk aku bisa dipercaya oleh orang lain membawakan acara. Nah gimana sih tipsnya gitu ya kalau misalkan kalian pengen jadi Master of Ceremony? Aku bahas sedikit dulu aja karena mungkin kalau secara detail aku bahas, video ini bakal panjang banget. Yang pertama dan yang paling penting menurut aku, kalian pikirin gimana caranya kalian bisa nge-branding diri kalian dengan baik di mata orang lain. Itu sih kuncinya. Nah terus yang kedua, yang apa ya, hal yang bisa kalian coba selain jadi Master of Ceremony, kalian bisa jadi model. Untuk yang cewek ataupun yang cowok ini bisa, karena aku udah pernah coba. Walaupun dulu sebenarnya aku nggak pernah kepikiran sama sekali untuk jadi model, karena pas SMA pun aku basicnya MC gitu ya. Walaupun aku sadar sih kalau MC pasti banyak banget saingannya kan, tapi tetap karena aku ngerasa ketika aku jadi MC itu aku bisa mengembangkan bakat aku, why not gitu. Aku yakin setiap orang itu pasti punya ciri khusus. Ketika si A nih juga nge-MC, si B nge-MC, si C nge-MC, aku nge-MC, aku pasti punya ciri yang nggak dimiliki oleh si A, si B, si C. Kalau kalian nggak punya, ciptakan itu, pasti kalian bisa gitu. Dan nggak usah khawatir gitu ya, lapak atau rezeki orang mah beda-beda, punya apa ya, istilahnya punya jalurnya masing-masing, punya kliennya masing-masing, punya langganannya masing-masing. Jadi kalian nggak usah khawatir gitu ketika banyak saingannya terus kalian mundur. Hello gitu kan, di zaman yang sekarang apa sih yang nggak banyak saingannya, pasti ada kan. Terus nah yang kedua itu model ya. Nah aku ceritain kenapa aku bisa jadi model gitu. Yang awal banget tuh karena aku sering nge-MC. Nah, ada suatu momen ketika aku nge-MC, ada kenalan aku yang baru kenalan saat itu juga, terus tiba-tiba dia nawarin aku untuk jadi model di situ. Karena dia ngelihat ketika aku pakai heels itu katanya bagus. Akhirnya aku coba gitu ya, walaupun aku insecure gitu kan, karena kalau kita terjun di dunia modeling itu kan banyak yang lebih cantik, banyak yang lebih tinggi, banyak yang lebih kurus dan lain sebagainya. Bukan gak bersyukur, tapi coba deh kalian rasain sendiri ketika kalian terjun ke dunia yang malah semakin mendekatkan diri kalian ke hal-hal yang bikin kalian tuh jadi ngebandingin diri kalian sama orang lain, ya pasti bakal tumbuh rasa insecure gitu kan. Nah yang pengen aku tekanin ke kalian sebelum kalian mencoba freelancean gitu kan, aku pengen tekanin bahwa dunia freelance itu memang diawali dengan gratisan dulu gitu ya, kecuali kalian memang udah punya skill yang pro banget gitu. Tapi menurut aku, kalau kalian belum punya pengalaman, belum punya portofolio, belum bisa branding diri kalian dengan baik, pasti diawali dengan yang namanya gratisan dulu. Sebenarnya ada kalimat yang lebih halus ya, bukan gratisan sih. Justru itu awal kalian untuk mengembangkan sayap kalian gitu ya. Kita ganti aja itu sebagai anak tangga awal kalian, supaya kalian bisa branding diri kalian, supaya kalian punya portofolio itu. Jadi jangan ngeluh dulu ketika kalian pertama kali banget terjun ke dunia freelance terus gak dibayar. Jangan sedih. Justru aku waktu itu seneng banget ketika aku gak dibayar gitu, karena setidaknya aku udah punya portofolio. Aku bisa tunjukin di sosial media aku bahwa ini loh bakat aku. Kalau misalkan kalian butuh skill aku, misalkan di acara kalian, atau kalian butuh kanvas sebagai model make up ini gitu, setidaknya aku bisa punya sesuatu yang ditunjukkan.
Yang ketiga, aku lagi coba nge-YouTube sekarang. Walaupun sebenarnya kalau jujur ya, kalau untuk YouTube itu aku nggak terlalu berharap aku bisa mendapatkan penghasilan, tapi karena memang aku seneng sharing aja ke kalian, jadi makanya aku bikin video. Tapi nggak bisa dipungkiri kan, kalau misalkan kita memang udah mencapai target dan sesuai kriteria untuk AdSense YouTube, pasti akan dapat juga. Jadi bagi kalian yang seneng banget ngomong kayak aku, atau kalian punya sesuatu hal yang bisa dibagiin ke teman-teman, jangan pelit ilmu ya, karena tenang nih, ada YouTube yang memfasilitasi kalian, yang kalian tuh nggak hanya sharing aja ke orang-orang, tapi kalian juga bisa metik sendiri hasil dari kalian sharing ke teman-teman. Yaitu apa, bisa jadi kalau misalkan konten kalian bermanfaat, subscriber kalian bertambah, like terus bertambah juga, banyak yang kenal kalian, banyak yang percaya kemampuan kalian, bisa aja kan dari kalian sharing di YouTube itu bisa membuka pintu rezeki lainnya gitu, karena banyak orang yang udah percaya sama kalian kayak gitu. Nah terus yang keempat, yang gampang banget biasanya anak-anak kuliahan lakuin, itu adalah open endorse. Nah ini bisa kalian terapkan bagi kalian yang mempunyai feeds bagus, terus juga yang kedua followersnya banyak. Sayang kan kalau misalkan nggak dimanfaatkan dengan baik, terus cuman upload nggak penting doang gitu kan. Nah aku saranin supaya kalian memberdayakan sosial media kalian juga untuk bisnis kecil-kecilan kalian gitu. Lumayan kan kalau misalkan pun kalian nggak dibayar lewat endorsan, tapi kalian udah dapet barang gitu kan. Itu juga sebenarnya upaya untuk menghemat uang ala mahasiswa gitu ya. Kalian review barang, kalian juga dapat barang itu gitu loh, kayak gitu. Nah yang kelima, kalian bisa jadi guru private, guru bimbel, guru apapun itulah. Kalian bisa gunakan kemampuan kalian untuk mengajar, terutama kebetulan ini kan aku di UPI ya, di Universitas Pendidikan Indonesia. Nah bagi teman-teman yang mengambil jurusan kependidikan, kalian bisa memanfaatkannya dengan ngajarin orang lain kayak gitu. Nah sebenarnya nggak harus dari jurusan kependidikan aja, tapi bagi kalian yang punya jiwa ngajar gitu ya, seneng anak kecil, seneng ngajarin, seneng sharing, kalian bisa coba, karena ini juga lumayan banget sih, apa ya, selain menambah uang jajan kalian, ini juga menambah pengalaman dan jam terbang kalian, supaya nanti terutama untuk yang jurusan kependidikan, saat kalian PPL kalian gak kaget lagi karena kalian udah punya pengalaman mengajar sebelumnya. Dan bonusnya aku juga bakal kasih tahu apa aja yang bisa kalian coba selain yang tadi aku sebutin gitu kan. Kalau tadi kan aku sebutin kerjaan-kerjaan yang memang sudah pernah aku coba, tapi setelahnya aku bakal kasih tahu kerjaan apa lagi yang sebenarnya bisa kalian explore tapi belum aku coba. Yang pertama, buat kalian yang bisa mengendarkan mobil atau motor, kalian bisa jadi ojek online. Gak apa-apa kan guys, menurut aku jadi ojek online itu juga menambah pengalaman kalian dalam hal berinteraksi, ya kan. Kalian itu dituntut untuk bagaimana sih bisa berkomunikasi dengan baik dengan pelanggan gitu loh. Otomatis dengan kalian jadi ojol juga, kalian bisa mengasah kemampuan komunikasi kalian dan juga kemampuan mengingat jalur jalanan gitu kan. Nah terus yang kedua, kalian juga bisa jadi content writer, content creator, terus juga freelance photographer gitu kan, banyak banget. Nah yang terakhir, kalian juga bisa coba untuk kerja part time di restoran sebagai writer atau apapun itulah. Kalian coba, nggak harus selalu di restoran aja, tapi kalian bisa cari sendiri dengan follow akun-akun kayak info part time Bandung atau info part time di kota kalian gitu kan. Apapun itu banyak lah, nggak harus di restoran aja, tapi sejauh ini memang yang sering aku dengar buka lowongan itu adalah part time di restoran kayak gitu guys. Nah selanjutnya aku mau kasih tahu juga nih caranya gimana biar kalian bisa menemukan kerjaan yang tepat buat kalian dan nyaman untuk kalian gitu. Karena meskipun ada beberapa yang udah tahu, tapi nggak semua orang tahu tips ini gitu. Karena aku pun pas awal-awal mencoba, aku nggak tahu mau aku tuh apa sih, apa ya, kerjaan aku mau dibawa kemana sih, sebenarnya manfaatnya buat aku tuh apa sih, emang bener ya aku butuh ini atau emang sekedar aku coba-coba. Nah kalian simak ya video ini sampai akhir, oke? Karena tadi kan aku udah banyak banget ngejelasin kerjaan-kerjaan yang udah pernah aku coba maupun yang belum aku coba. Nah kak, gimana sih caranya untuk memulai itu semua gitu loh. Kita belum sebutin ya teori-teorinya gitu. Kalau tadi kan hanya sekedar praktek dan berdasarkan apa yang udah aku alami. Tapi ini ya detailnya, kalau misalkan kalian pengen coba tulis dan mungkin kalian pengen bikin planning dulu, kalian bisa lakukan yang namanya analisis. Analisis apa sih kak? Analisis kebutuhan kalian dulu. Kalian butuh uang tuh untuk jangka panjang apa jangka pendek? Terus kalian butuh uang tuh dalam waktu dekat atau sebenarnya enggak gitu ya. Sebenarnya ya butuh nggak butuh, cuman pengen nambah pengalaman aja. Itu satu. Yang kedua, analisis
kepribadian kalian, bukan analisis kepribadian, ya Allah, analisis bakat kalian gitu loh. Nah, kalian bakat atau kelebihannya itu di mana sih? Apakah di fisik, apakah di karya, apakah di suara, apakah di bidang apapun gitu lah. Loh, emang fisik apakah, kalau misalkan apa sih kerjaan yang cocok untuk kita yang hanya merasa punya kelebihannya itu di fisik doang? Tadi udah aku jelasin apa, ayo kalian bisa jadi model. Jadi jangan sedih buat kalian yang merasa dikatain orang terus, ah lu mah cantik doang, lu mah ganteng doang gitu kan. Tapi dari good lookingnya kalian itu kalian bisa manfaatin dengan cari kerjaan, itu dengan menjadi model. Nih, untuk jadi model itu nggak hanya model make up, makanya cowok pun juga bisa. Kalian bisa jadi foto, kalian bisa jadi model foto katalog gitu ya, alias model yang membawakan baju dari brand-brand gitu, yang harus brand ternama, mungkin brand teman kalian juga bisa gitu ya, asalkan kalian mematok harga gitu, supaya kalian tahu price list kalian per baju atau price list kalian ketika ditanya orang itu berapa gitu ya. Jangan sampai ketika kalian udah mengklaim kalian model tapi kalian nggak tahu harga kalian itu berapa, karena setiap orang itu kalau freelance menurut aku beda-beda, nggak bisa dipatok. Kalau misalkan kerjaan kita itu adalah jasa alias kayak model, MC, kita nggak bisa yang namanya mematok harga, nggak kayak orang kerja di bank, nggak kayak orang ngajar gitu kan, itu pasti segitu loh range-nya. Tapi kalau misalkan jadi model, jadi MC, itu tergantung skill kita dan seberapa besar tingkat kepuasan klien kita harganya itu. Makanya aku di sini gak berani nyebut harganya berapa, aku saranin untuk kalian tahu sendiri harga yang pas itu berapa untuk diri kalian kayak gitu. Terus selain jadi model foto katalog, kalian juga bisa jadi misalkan model lagi ya, model endorse, model photoshoot, dan masih banyak lagi kayak gitu guys. Nah, kalau misalkan suara, kalian bisa jadi voice over gitu, pengisi suara di suatu konten. Terus kalau misalkan kelebihan kalian di karya, kalian bisa jual karya kalian. Iya nggak sih, kalian jago melukis, kalian manfaatin peluang. Misalkan lagi banyak yang wisuda, wah banyak yang mau ngasih kado nih, aku mau nawarin jasa aku ngelukis misalkan muka orang gitu. Biasanya kan jadi banyak orang yang order gitu ya. Jadi ketika kalian udah memutuskan untuk melakukan sesuatu atau mengerjakan pekerjaan, pastikan kalian juga dapat memprediksi peluang apa aja yang bisa kalian lihat dari kerjaan yang kalian pilih kayak gitu. Kak, bakat aku kayaknya cuman buat mempengaruhi temen gitu. Nah, ada yang kayak gitu, kalian bisa manfaatin bakat mempengaruhi kalian itu jadi vlogger, ya nggak? Kayak vlogger yang nge-review makanan, vlogger yang nge-review skincare, kosmetik, dan lain sebagainya. Karena kalian punya kemampuan mempengaruhi, otomatis apapun yang kalian review di sosmed itu kan bakal bisa mempengaruhi audiens. Nah, otomatis juga all shop atau online shop itu bakal tertarik dengan cara nge-review kalian, yang otomatis akan menambah penghasilan kalian gitu loh. Ngerti kan? Nah, terus yang terakhir adalah analisis saingan atau kompetitor kalian. Aku tadi di awal-awal udah bilang bahwa nggak ada kerjaan yang nggak ada saingannya, pasti ada. Tapi analisis nih, misalkan, oh si kompetitor aku ini atau si saingan aku ini dia stylenya begini, nah berarti aku harus menciptakan style yang baru yang beda dari style si kompetitor tersebut kayak gitu. Jadi jangan khawatir ketika kalian udah memilih suatu pekerjaan terus kalian takut nggak ada kliennya, nggak ada yang beli, nggak ada yang percaya sama kerjaan kalian. Nggak, pasti ada, pasti gitu ya, asalkan kalian udah menerapkan trik-trik yang tadi aku kasih gitu ya. Sebenarnya masih banyak banget kerjaan yang bisa kalian coba. Kayak tadi tuh apa sih, aku lupa. Kalian download aplikasi penghasil uang, tapi kenapa di sini aku nggak ngebahas itu? Aku pengen kalian itu dapat kerjaan yang bisa sekalian mengangkat soft skill kalian gitu. Kalau misalkan kalian hanya mendownload aplikasi penghasil uang, otomatis kan kalian hanya melaksanakan apa yang disuruh si aplikasi itu gitu kan, ngebaca berita misalkan atau mengisi survei gitu, tanpa kalian mengembangkan soft skill yang kalian punya. Nah kayak gitu. Dan itu dia pekerjaan-pekerjaan yang aku rekomendasikan untuk mahasiswa, bisa untuk tingkat awal ataupun tingkat akhir ataupun tingkat tengah gitu ya. Selamat mencoba. Kalau misalkan ada yang kurang lengkap, kalian bisa tanya di komen. Semoga bermanfaat dan semoga dengan aku sharing kayak gini kalian bisa tahu pekerjaan apa yang cocok untuk kalian gitu ya. Lakukan apa yang tadi udah aku saranin. Selamat mencoba dan selamat buat kalian yang tahun ini lolos di Universitas Pendidikan Indonesia jalur manapun, SNMPTN, SBMPTN, ujian mandiri dan PPAD 3. Buat kalian yang belum lolos, jangan bersedih hati, masih banyak univ yang bisa kalian coba, atau kalian mau coba tahun depan lagi pun boleh gitu ya. Aku senang banget baca di video aku yang
akhirnya aku masuk UPI. Banyak banget yang komen, aku udah lolos UPI kak, makasih banyak, makasih bla bla bla. Padahal di situ aku cuma sharing doang, aku turut berbahagia atas lolosnya kalian. So itu dia video kita hari ini, video aku hari ini. Selanjutnya aku bakal bahas gimana caranya punya kemampuan public speaking yang baik dan benar. Kenapa aku nggak langsung ngebahas tips public speaking yang baik dan benar? Aku pengen step by step dulu, mulai dari yang general sampai yang nanti agak khusus sampai khusus banget gitu ya. Tapi insya Allah minggu ini juga aku bakal upload 2 video kalau sempat aku ngeditnya. Yang selanjutnya bakal aku bahas tentang tips public speaking. Jadi buat kalian yang menunggu tips public speaking untuk mahasiswa, stay tune terus di akun YouTube aku. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dadah!